Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Alhamdulillah, puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, di mana Allah senantiasa memberikan kita keberkatan dalam kehidupan kita, dan juga kita telah dipertemukan dengan Ramadan yang sangat mulia ini. Alhamdulillah, puji dan syukur kita tak henti-henti lisan kita mengucapkan, ya, rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah mempertemukan kita, ya, di bulan suci ini untuk kita selalu meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah. Dan di bulan inilah cara kita melaksanakan berbagai terapi, ya, terapi untuk pendekatan diri kepada Allah. Terapi tazkiyatun nafs, ya. Puasa merupakan suatu, ya, mekanisme yang sangat tinggi untuk kita melaksanakan tazkiyatun nafs. Puasa, melalui puasa Allah berkati kita, ya, untuk kita senantiasa taqarrub kepada Allah, bersama-sama memuji Allah, mengubah, ya, untuk sama-sama kita mendekatkan diri kepada Allah. Melalui puasa inilah, ya, kita sama-sama bisa beribadah dan beramal saleh. Kemudian salawat berserta salam, ya, tak lupa pula kepada junjungan besar Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang selalu memberikan kita, membukakan kepada kita, ya, pintu, ya, untuk kita berdakwah sesama Aisyah, ya, ibu-ibu yang bersama-sama Aisyah, ya, komunitas Aisyah bersama-sama, ya, kita selalu melaksanakan dakwah, ya, fisabilillah, di mana keanggotaan kita, ya, beraisyah, ya, berkemajuan, ya, kita mempunyai daya upaya, ya, untuk bersama-sama berdakwah di jalan Allah. Melalui Aisyah, ya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam membuka pintu kepada para wanita untuk berjihad dan juga berdakwah, ya, di jalan Allah. Insya Allah. Para ibu-ibu dan juga hadirin dan hadirat yang dimuliakan Allah, pada kesempatan ini kita berbicara, ya, tentang puasa, ya. Puasa sebagai suatu sarana untuk tazkiyatun nafs, ya. Kita berbicara tentang puasa, ya. Sekali lagi kita bersyukur kepada Allah, di mana Allah, ya, berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Allah berfirman bahwa jika kita bersyukur kepada Allah, ya, khususan di bulan Ramadan yang mulia ini, saban waktu kita bersyukur kepada Allah, saban waktu kita memberi dan mengambil, ya, setiap detik apa yang Allah berikan kepada kita, untuk kita senantiasa bersyukur kepada Allah. Khususan di bulan Ramadan yang mulia ini, limpahan nikmat Allah yang diberikan kepada kita berlipat ganda. Ibadah yang kita lakukan juga diberikan pahala berlipat ganda oleh Allah. Di bulan yang mulia ini, ya, cara Allah melatih kita, mendidik kita, ya, membiasakan diri kita untuk selalu melihat keadaan diri kita sendiri, bermuhasabah, ya, bermuqarrabah, mendekatkan diri kepada Allah, bermuhasabah, melatih diri kita untuk senantiasa menintrospeksi keadaan kita, agar kita senantiasa melihat kekurangan kita dan, ya, apa yang Allah berikan kepada kita, mensyukuri apa yang sudah Allah berikan. La in syakartum la azidannakum. Jika kita bersyukur kepada Allah, hakikatnya adalah Allah akan menambah, ya, segala kenikmatan kepada kita. Wala in kafartum inna adzabi lasyadid. Dan jika kita ingkar atau tidak bersyukur kepada Allah, sungguh azab Allah yang sangat pedih. Na'udzubillah min dzalik. Justru itu, setiap waktu yang kita lalui dengan berpuasa adalah untuk kita menambah terapi kita kepada Allah, menambah takarrub kita kepada Allah, melaksanakan berbagai terapi tazkiyatun nafs, ya. Kemuliaan di bulan puasa ini adalah kesempatan yang paling utama untuk kita. Tazkiyatun nafs, ya, adalah pembersihan jiwa, pembersihan diri, di mana Ibnu Qayyim al-Jauziyah, ya, merupakan guru, murid daripada guru Syekhul Kabir kita, Imam Ibnu Taimiyah, ya. Ibnu Qayyim al-Jauziyah mengatakan bahwa ketika kita melaksanakan tazkiyatun nafs, ya,
kita melakukan terapi ya untuk mensucikan diri kita, ya, menyucikan diri kita, khususnya di bulan Ramadan ini, ya. Imam Ibnu Qayyim mengatakan bahwa kesucian diri kita, ya, khususnya di bulan yang suci ini, ya, kita perlu meningkatkan kesadaran, ya, kualitas iman kita, ya, dengan melaksanakan ataupun melakukan zikir-zikir dan ibadah-ibadah kepada Allah, ya. Ala bidzikrillahi tutmainnul qulub. Sungguh dengan berzikir kepada Allah, maka hati kita, ya, akan terbiasa untuk selalu bersih dan tenang, ya. Oleh karena itu, dengan hati yang tenang, ya, dengan jiwa dan pikiran yang jernih, ya, kita bisa melaksanakan terapi-terapi tazkiyatun nafs, ya. Imam Ibnu Taimiyah sebagai guru besar Syekhul Kabir kita dalam Islam, ya. Beliau adalah guru dari Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah. Beliau menggambarkan bahwa dzikir merupakan satu metode yang tepat. Salat yang diutamakan, ya. Ketika salat kita melaksanakan doa dan dzikir kepada Allah. Ketika salat, ya, kita melaksanakan rutinitas tazkiyatun nafs, ya. Bukan hanya dalam hati kita, tetapi juga dengan lisan, ya. Bukan hanya berzikir dalam hati, tapi kita mengamalkan, menghayati, dan juga mengamalkan apa yang kita zikirkan. Oleh karena itu, apabila kita berzikir kepada Allah dengan sesimpel-simpel zikir, ya, seperti subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwata illa billah, ataupun kita melaksanakan zikir pagi dan petang, ya, apa saja zikir yang kita amalkan. Ibnu Taimiyah mengatakan bahwa jika kita melaksanakan zikir, ya, dengan lisan dan hati dan lisan, ya, yang tenang, maka pikiran kita, akal kita akan menjadi tenang. Dan implikasinya adalah, ya, terapi kebaikan untuk menambah kesabaran, untuk menambah ketakwaan kepada Allah. Para hadirin dan hadirat yang Allah muliakan, ketika di bulan Ramadan ini adalah puncak di mana segala aktivitas ibadah yang kita lakukan karena Allah justru menambahkan terapi, nilai-nilai terapi tazkiyatun nafs kita, ya. Allah berfirman dalam surah Asy-Syam, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Sesungguhnya beruntunglah orang yang mensucikan jiwanya itu, dan sesungguhnya rugilah orang yang mengotorinya. Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah mengatakan bahwa ketika sucinya jiwa, ya, kuatnya akal pikiran, adanya kaitan antara jiwa, ya, dan raga kita, dan juga adanya ketergantungan dari hati kepada akal kita. Justru dalam psikologi Islam kita menetengahkan, ya, bahwa menekankan bahwa hati merupakan suatu sentral komunikasi, ya, di mana hati kita akan mengirim signal dan juga sinyal kepada pikiran kita, ya, di mana sinergi yang dilakukan oleh hati dan pikiran adalah berkesinambungan. Oleh karena itu, jika hati kita tentram, ya, jika hati kita aman dan jika hati kita tenang, maka hati akan mengirimkan sel-sel kepada otak kita, kepada akal kita, kepada pikiran kita, sehingga terimplementasi dalam sikap kita sehari-hari. Demikianlah yang disebutkan oleh Imam Ibnu At-Taimiyah, Imam Ibnu Taimiyah, dan juga Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, di mana peningkatan ketakwaan kita bukan hanya sebatas, ya, untuk kita melatihkan diri kita, untuk mensucikan diri kita, untuk memberikan kebersihan kepada jiwa dan raga kita, melalui zikir kepada Allah, melalui salat, dan zikir kepada Allah, doa kepada Allah, dan juga pengamalan akhlakul karimah. Sesungguhnya Rasulullah diutus ke muka bumi ini untuk menyempurnakan akhlak. Konsekuensi yang kita dapati, ya, dari tazkiyatun nafs, melatih diri kita untuk mensucikan diri kita, adalah ultimate-nya adalah, ya, kita menjadikan diri kita sabar, keteguhan kita untuk terus meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah, dan itu dilampiaskan dan juga diimplementasikan kepada akhlak kita sehari-hari. Demikian juga kita sebagai seorang ibu, ya, dan juga barangkali di luar sana pendengar ada yang dari bapak-bapak yang dirahmati Allah, ya,
juga bisa ya meningkatkan kesadaran kepada anak-anak. Juga kita sama-sama berdoa kepada Allah ya, agar dengan datangnya Ramadan ini dan kita menghabiskan Ramadan ini dengan sempurna dengan izin Allah, dan kita terus berdoa bahwa kita akan mendapatkan malam Lailatul Qadar. Dengan itu kita terus meningkatkan terapi tazkiyatun nafs ya. Hadis yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim. Setiap amal anak Adam adalah untuk dirinya, kecuali puasa. Sesungguhnya puasa itu untukku, dan aku sendiri yang akan memberi balasannya. Ya. Allah mengatakan demikian, ya. Allah berfirman sedemikian, ya, bahwa puasa itu, ya, adalah untuk Allah. Jadi melalui terapi pendekatan diri kepada Allah, melalui tazkiyatun nafs di bulan puasa ini, di bulan Ramadan ini, senantiasa kita bersama-sama melatih diri kita, melatih hati kita untuk selalu tenang, untuk selalu sabar. Ya, otomatis kita juga melatih lisan kita dan juga cara kita berpikir. Dalam psikologi Islam, kerap kali kita mendengar ya bahwa adanya penerapan-penerapan qalbun salim, ya, di mana qalbun salim juga diterangkan oleh Imam Ibnu Qayyim al-Jauziyah, merupakan satu tahap ketenangan jiwa ya yang harus kita miliki sebagai seorang muslim dan muslimah. Oleh karena itu, marilah saya mengajak dan menghimbau diri saya sendiri dan juga para hadirin, ya, marilah sama-sama kita mencoba untuk terus beristiqamah. Kita mencoba untuk terus bersama-sama meningkatkan kualitas iman dan Islam kita, ya. Senantiasa berdoa kepada Allah agar Allah memberikan kita keteguhan, ya, istiqamah untuk kita terus melatih jiwa kita, melatih diri kita untuk selalu berzikir kepada Allah. Meningkatkan zikir kepada Allah akan menenangkan diri kita, menenangkan hati kita, dan juga memberikan kekuatan pada raga kita serta pikiran kita yang akan terimplementasi dengan akhlakul karimah. Sehingga itu kita juga bisa menjadi role model kepada anak-anak kita, sehingga kita mendapatkan, ya, insya Allah keluarga sakinah mawaddah warahmah di bawah bimbingan Allah. Amin Allahumma amin. Dengan bulan Ramadan ini senantiasa kita setiap detik berdoa kepada Allah. Allah berikan kita, sampaikan kita pada malam Lailatul Qadar dan kemenangan di Idul Fitri. Insya Allah. Akhirul kalam, terima kasih kepada semua hadirin dan hadirat. Astaghfirullah li walakum. Semoga kita mendapatkan kemenangan yang hakikatnya adalah milik Allah dan juga dari Allah. Dan semoga Allah memberikan kita balasan atas apa puasa kita, apa yang kita berpuasa dan juga beribadah pada bulan suci ini. Ya, sama-sama kita berdoa. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.